Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk A dan Teteh di SDIT Insan Robani. Perkenalkan, saya Chandra Prayoga sebagai guru di SDIT Insan Robani akan mengenalkan tentang profil SDIT Insan Robani. Yang dimana hari ini kita ada di kampus 1 SDIT Insan Robani yang tepatnya ada di Gang Ahim Apandi nomor 2 di lingkungan Kamulyan. Nah, untuk yang keduanya, SDIT Insan Robani itu perlu diketahui dulu ada 2 kampus. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, yang keduanya ada di lingkungan Cibasale. Oke, untuk AA dan TT semuanya, sebelum masuk ke dalam kampus SDIT Insan Robani yang kampus 1 itu, di sini kita dihadapkan dulu dengan yang pertama pencegahan COVID-19. Yang dimana saat ini kita sedang pandemi COVID-19 ya. Kita harus selalu menjaga protokol kesehatan. Kemudian ada di sampingnya ada visi dan misi sekolah SDIT Insan Robani. Dan Teteh bisa membacanya. Oke. Yang paling utamanya SDIT Insan Robani itu adalah untuk menciptakan generasi yang robani ya. Oke, langsung saja kita lihat sekolah SDIT Insan Robani di kampus 1 ya. Ada apa saja? Yuk kita lihat. Oke, yang pertama di sini ada mading ya untuk A dan Teteh. Jadi setiap karya yang A dan Teteh buat itu akan dipajang di sini ya supaya ditampilkan, dan juga ketika ada informasi bisa dilihat di mading ini ya. Kemudian di sini ada untuk tempat duduk ketika ayah dan bunda ketika nanti setelah pembelajaran offline itu biasanya menunggu penjemputan, nanti ayah bundanya bisa duduk di sini ya. Kemudian ada di sebelah sini juga. Nah, kemudian ada ruang apa nih yang sebelah sini? Yuk kita lihat. Kebetulan untuk hari ini ruangannya masih dikunci ya karena lagi libur. Ini adalah ruangan TU ya. Nah, sebelah sini ruang TU-nya. Kemudian kita lihat apa lagi? Oh, ternyata di sini ada tempat untuk cuci tangan. Nah, karena sekolah kita sekarang lagi pandemi dan juga tidak pandemi, sekolah kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ini untuk cuci tangan ya, supaya selalu bersih. Oke, apalagi sebelah sana kita lihat. Nah, di sini ada tempat untuk wudhu A dan Teteh ya. Di sini adalah tempat untuk wudhu A dan Teteh nanti ketika mau sholat ya. Di sini dikhususkan untuk ikhwan. Oke, kita lihat lagi sekitar sini ada apa lagi ya. Oh, kita ke masjid dulu. Oke, yuk kita lihat. Oke, ini adalah masjid di kampus 1. Coba dilihat, ini Masjid Az-Zahra ya yang di kampus. Yuk kita lihat dalamnya seperti apa. Yuk. Assalamualaikum. Nah, ini adalah Masjid Az-Zahra yang ada di kampus 1 ya. Coba lihat seperti ini. Oke, bisa lihat lagi sebelah sana. Ini kenapa kok nggak dipakai karpet ya? Karpetnya nggak dipasang nih, kenapa? Karena sekarang itu adalah hari libur. Jadi kalau hari libur kita rapihkan, kita bersihkan dulu ya. Jadi setelah nanti ketika masuk kita gelar kembali supaya tidak kotor. Oke, silahkan dilihat. Nah, yang tadi untuk wudhu ikhwan itu kan ada di luar. Nah, sekarang kita lihat wudhu untuk akhwat di mana ya? Ayo kita coba lihat ya. Oke, sebelah sini ya, kita buka dulu. Oke, sebelah sini. Nah, hati-hati di sini ada gerbang juga ya yang biasa buka tutup ya. Jadi hati-hati ketika megang sini. Kemudian, nah ini ada tata cara untuk wudhu A dan Teteh ya. Jadi barangkali nanti untuk Teteh yang belum hafal untuk wudhunya bisa dilihat di sini ya. Ini ada tata caranya. Ini untuk wudhunya, dan juga sebelah sana adalah toiletnya ya. Barangkali mau ke air ataupun ganti baju bisa ya di sini, ataupun merapikan kerudungnya bisa nanti masuk di toilet sana. Oke, kita cek lagi cari kelas ataupun ruangan yang lainnya. Yuk kita cari.
Nah, tadi kita lihat masjid ya, TU ya. Nah, sekarang kita coba ini ada tangga ke atas, kita coba lihat ruangan-ruangan yang ada di atas. Yuk kita lihat. Nah, di sini hati-hati ya, biasanya licin juga ya, karena lembab juga, nggak ada tersinari oleh matahari. Jadi hati-hati ketika jalan di tangga ini ya, untuk A dan Teteh. Oke, kita lihat. Nah, di sini ada kelas apa saja ya. Nah, kebetulan untuk ini ruangan ini untuk tahun sekarang kita ikut dengan TK ya. Jadi ruangan ini khusus untuk TK dulu ya, untuk tahun sekarang. Kalau tahun lalu untuk kelas di SD ya. Nah, sekarang untuk yang SD-nya saja ya. Nah, di sini ada kelas apa nih? Di sini ada kelas 2 ya. Kita coba cek. Wah, ternyata masih dikunci karena masih libur ya. Jadi nanti ustadz ataupun ustadzah dari wali kelas 2 ini yang akan memperlihatkan isinya ya. Oke, kita lihat, kita cek ya. Di sini, wah ternyata sama dikunci juga. Di sini sama kelas 2 juga ya. Oke, kita cari ke ruangan yang lain juga. Yuk. Nah, untuk A dan Teteh yang kelasnya di kelas 2 di sini bisa menyimpan sepatu ataupun sendalnya di rak sepatu ini ya. Nah, contohnya ini AA dan Teteh yang kelasnya kelas 2 waktu dulu itu disimpan di sini ya. Mungkin ini ada sepatunya yang ketinggalan yang belum dibawa, masih ada di sini. Kemudian di sini ada tong sampah juga. Jadi AA dan Teteh ketika buang sampah bisa ke sini ya. Kemudian di sebelah sana ada tempat menyimpan sepatu juga sama ya. Kemudian di sebelah sana ada untuk cuci tangan supaya tetap bersih. Ya, karena apa? Karena setiap siang kalau kita normal ya, tidak masa pandemi seperti ini, jadi ada makan siang di sekolah kita. Jadi ketika nanti makan siang bisa cuci tangannya, nggak perlu jauh-jauh ke bawah, bisa di sebelah sini aja ya. Oke, kita lihat lagi ke ruangan yang di sebelah utara. Yuk kita lihat. Oke, kita lihat lagi ada ruang apa lagi di sini ya. Nah, di sini ini adalah kelas 1 ya, kelas 1B. Nah, jadi A dan Teteh nanti kalau kelas 1B berada di sini ruangannya ya. Nah, sama dikunci juga ya. Jadi nanti rahasia untuk A dan Teteh yang baru nanti bisa lihat dengan ustadahnya ya. Bisa lihat nanti dalamnya seperti apa. Nah, untuk menyimpan sepatu dan sandalnya bisa di sebelah sini untuk A dan Teteh ya. Kemudian mau buang sampah di sebelah sini. Ada selalu dekat dengan tempat sampah. Kenapa? Karena sampah itu kurang baik ya, jadi kita harus buang. Nah, nanti ada penjaga yang membuangnya. Yuk kita lihat lagi sebelah sini. Di sini ada gudang sekaligus tempat penyimpanan alat-alat pramuka ya. Jadi di sekolah kita ada pramuka juga loh ya. Nanti kita bisa belajar, bisa berkenalan dengan pembina yang pramuka. Nah, nanti A dan Teteh menyimpan barangnya bisa di sini nantinya ya. Kemudian di sini ada kelas berapa nih? Ini kelas 1A, the first grade. Oke. Di sini ada kelas 1A ya. Nah, untuk tempat penyimpan sendalnya pun sepatunya ada di sebelah sana ya. Kemudian ada di sebelah sana tempat untuk cuci tangan juga ya untuk A dan Teteh. Nah, kemudian ada di sini nih. Nah, biasanya kita untuk menyimpan tanaman. Nah, di sini nih kebetulan kemarin ada hujan juga ya. Sedikit agak masuk mungkin jadi sedikit berantakan ya. Nanti kita rapihkan kembali. Nah, untuk A dan Teteh kelas 1, 2 ada di atas. Ya, kemudian kita turun ke bawah. Coba lihat di sebelah sini ada tangga ini untuk turun. Di bawah itu ada WC juga ya, ada toilet. Nah, untuk turun ke bawah hati-hati A dan Teteh di sini boleh berpegangan ke pagarnya ke sini ya. Yuk kita turun. Nah, untuk A dan Teteh
pagar yang sebelah sini ya. Jadi utamakan keselamatan juga. Nah, kemudian di sebelah sini ada cermin. Nah, untuk AA dan TT ketika setelah dari toilet itu bisa bercermin lagi untuk merapikan, biasanya akhwat nih ya, merapikan kerudungnya bisa di sebelah sini. Kemudian ini ada toiletnya, toilet untuk akhwat di sebelah sini. Nah, kemudian AA dan TT ada di sebelah sini. Ini adalah toilet untuk ikhwan ya. Kita lihat lagi ke sebelah sini. Ini, nah di sini ada ruang dapur ya. Nah, dapur. Oke. Dan kemudian di sini ada tempat untuk menyimpan sepatu ataupun sandal untuk guru juga ya di sini. Kita lihat lagi kemana ya? Yuk kita ke sini dulu. Oke, untuk di sini ini adalah lab komputer. Nah, untuk A dan TT nanti ketika pembelajaran komputer, A dan Teteh bisa mengerjakannya di sini ya, bisa belajarnya di sini. Untuk belajar komputer itu ada di kelas 4, 5, dan 6 ya. Oke, tapi kita lihat aja ya seperti apa dalamnya. Yuk kita lihat. Assalamualaikum. Nah, ini adalah lab komputer kita di SDIT Insan Robani. Nah, di sana ada server untuk gurunya di sebelah sana. Nah, untuk ini adalah komputer yang digunakan untuk AA dan Teteh nanti ketika belajar komputer ya. Ada 12 PC ya yang bisa digunakan. Nanti kita bisa gantian kalau banyakan ya. Kemudian di belakang sana itu ada piala ya, piala yang telah diraih oleh AA dan Teteh sebelumnya. Nah, nanti untuk AA dan Teteh yang baru bisa menambahkan koleksi-koleksi piala ini ya. Nah, jadi nanti berprestasi banyak lagi. Insya Allah nanti bisa mengharumkan nama baik sekolah dan juga nama baik AA dan Teteh serta keluarga. Oke, kita masih ada ruangan selanjutnya. Yuk kita lihat lagi. Oke, untuk AA dan Teteh, coba sebelum ke ruangan yang lain, kita lihat dulu di sini. Nah, ini adalah profil dari guru-guru SDIT Insan Robani. Oke, yang sebelah sini ini adalah AA dan Teteh wisuda angkatan pertama. Kebetulan untuk yang kedua dan yang ketiganya belum ditempel ya. Nah, kemudian di sini ada papan informasi ataupun madingku ya. Oke, kemudian selalu harap lepas sendal dan sepatunya supaya apa? Supaya tetap bersih dan rapi. Oke, kita cek lagi ke ruangan kantor ya, office. Yuk kita lihat apakah ada. Assalamualaikum. Alhamdulillah ada ya Pak Kepalanya. Yuk kita coba ngobrol-ngobrol sama Pak Kepalanya. Nah, selamat pagi, Ustaz. Selamat pagi. Oke. Ini nih kita mau nanya gimana sih perkembangan ataupun kondisi saat ini di SDIT Insan Robani, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Kalau ditanya kondisi SDIT Insan Robani, mungkin ini situasinya sedang sama ya dengan sekolah yang lain, karena kita berada di masa pandemi COVID-19. Hampir sudah 1 tahun lebih ya, bahkan menjelang 2 tahun kita terkena wabah pandemi COVID-19 ini. Sehingga memang kondisinya menyebabkan semuanya berefek. Salah satunya juga berefek kepada penyelenggaraan sekolah itu sendiri. Sehingga SDIT Insan Robani mau tidak mau menyederhanakan kurikulum, kemudian juga menyelenggarakan kurikulumnya yang berbasis teknologi begitu ya. Sehingga kami sangat siap, kita sangat siap untuk menyelenggarakan kurikulum berbasis teknologi tersebut. Salah satunya adalah kita menghadirkan pelayanan video call begitu ya. Adapun live streaming begitu ya melalui aplikasi Zoom. Kita juga menyelenggarakan penyelenggaraan pendidikan itu berbasis daring begitu ya. Semuanya kita lakukan demi pelayanan yang maksimal
kepada ayah dan bunda, AA dan teteh. Jadi kondisi boleh jadi seperti ini, sedang terkena wabah, tapi pelayanan pendidikan di Insan Rabbani harus tetap berjalan dengan baik. Itu mungkin ya kalau ditanya kondisi mengenai SDIT Insan Rabbani. Tapi saya yakin jikalau kita semuanya berdoa, insya Allah Allah akan segera mengangkat wabah pandemi ini dan kita bisa kembali normal menyelenggarakan pendidikan terutama di SDIT Insan Rabbani. Mungkin itu. Oh, jadi seperti itu mungkin ya Ustaz. Nah, untuk harapan tersendiri dari Ustaz nih sebagai kepala sekolah kepada A dan Teteh siswa-siswinya itu seperti apa? Jadi kalau ditanya harapan untuk siswa-siswi SDIT Insan Rabbani, yang pertama ingin saya sampaikan, jangan khawatir ya. Jangan khawatir dalam menghadapi kondisi ini. Kalau bahasa kitanya jangan panik begitu ya. Kita harus hadapi ini dengan segala macam ikhtiar. Insya Allah saya sudah menginstruksikan ustadz-ustadzah melalui rapat kerja bahwa kita akan menyelenggarakan penyelenggaraan pendidikan dengan kurikulum yang berbasis teknologi insya Allah. Jadi harapannya A dan Teteh siswa-siswi kita terus semangat belajar, jangan patah arang, jangan menyerah dengan keadaan. Insya Allah Allah menjadikan wabah pandemi COVID-19 ini justru ingin menjadikan AA dan Teteh itu orang yang kuat dalam menghadapi segala sesuatunya, insya Allah. Oke, jadi mungkin itu dulu ya Ustaz. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf ya mengganggu nih. Oke, semoga Ustadz dan juga ustadz-ustadzahnya yang ada di sekolah SDIT Insan Rabbani selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat ya untuk memberikan pelayanan kepada siswa-siswinya. Oke, terima kasih untuk waktunya Ustadz. Nanti kita kesini lagi ya di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita sudah melihat kantor. Nah, sekarang kita lihat kelas 6 yang ada di sini ya. Oke, yuk kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada rak sepatu juga, tapi sedikit berantakan ya. Oke. Nah, ini kelas 6. Dibuka atau enggak ya? Kalau yang tadi di atas pada ditutup nih. Assalamualaikum. Wah, ternyata dikunci juga ya. Nah, jadi nanti untuk keadaan Teteh kalau pengen lihat untuk kelas 6 bisa nanti langsung datang ke sekolah ya, ataupun nanti mungkin diperlihatkan oleh wali kelas yang ada di kelas 6 ini. Oke, cukup. Apalagi ya? Yuk coba kita lihat lagi ke sini. Oh, ini nih. Nah, ini untuk A dan Teteh ini adalah arena di mana biasanya untuk AA dan Teteh untuk belajar UMI ya. Nah, di sini ketika di masjid terlalu penuh ataupun sudah digunakan, jadi AA dan Teteh bisa di luar di sini supaya lebih fresh juga belajarnya ya. Nah, inilah suasana seperti ini ya. Oke. Nah, untuk AA dan Teteh tadi untuk TU-nya masih dikunci, belum dibuka ya. Nah, sekarang tuh tata usahanya sudah dibalik, berarti tandanya sudah buka dan pintunya juga sudah dibuka. Yuk kita lihat seperti apa sih dalamnya. Yuk. Ada ustadzahnya, ada yang jaganya, jadi kita harus pakai masker dulu ya. Assalamualaikum. Oke, ustadzah, mohon maaf ganggu waktunya ya. Nah, ini adalah TU-nya ya. Kebetulan di sini mungkin ada yang lagi pembayaran ya untuk A dan Teteh. Nah, seperti inilah ruangan TU SDIT Insan Rabbani ya. Oke, terima kasih ya. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk A dan Teteh, alhamdulillah semuanya di lingkungan sekolah SDIT Insan Rabbani kampus 1 kita udah seluruhnya bisa dilihat ya untuk A dan Teteh. Nah,
sekarang kita lanjut ke kampus 2 yang ada di Cibasale. Yuk kita ke sana. Untuk A dan Teteh, inilah suasana di kampus 2, tepatnya di Cibasale. Nah, ini adalah Masjid Ustadzah Jam-Jam yang ada di kampus 2. Nah, seperti inilah tampilannya. Nah, untuk kelasnya di sini ada kelas 3A, 3B, kelas 4, dan juga kelas 5. Nah, A dan Teteh nanti bisa ke sebelah sini untuk masuk ke toilet masjidnya. Sebelah sini. Di sebelah utara ya. Ya. Bisa dilihat sebelah sini kita ada gerbangnya. Bisa dilihat sebelah sana ini adalah toilet untuk masjidnya. Nah, setelah A dan Teteh dari toilet ataupun dari air, bisa langsung masuk ke masjid. Di sini ada keramik untuk A dan Teteh nanti injak ya, supaya tidak kotor lagi kembali ke masjidnya. Ke sini, kemudian di sini ada keset juga. Nah, supaya lebih bersih. Nah, ini adalah suasana di dalam Masjid Ustadzah Jam-Jam yang ada di kampus 2. Nah, selain yang tadi untuk toilet yang di atas, ada juga untuk toilet untuk masjid itu ada di sebelah sini. Bisa dilihat. Nah, di sini ada 2 kamar ya. Kebetulan karena sekarang masih libur, jadi masih dikunci ya kalau yang di sini. Oke, untuk A dan Teteh nanti bisa ke sebelah sini ya. Oke, langsung kita coba masuk ke kelas yang ada di sebelah atas, ada di kelas 5. Sebelah sini ada kelas 5, yuk kita coba lihat dalamnya ya. Oke, Assalamualaikum. Nah, ini adalah suasana di kelas 5 yang ada di sebelah atas kampus 2. Boleh dilihat. Nah, kebetulan untuk di kelas 5 ini ada 2 pintu, yang dimana pintu ini bisa melihat langsung pesawahan yang ada di sebelah selatan dari ruangan ini. Yuk kita lihat. Nah, ini. Nah, nanti A dan Teteh kalau udah kelas 5 bisa duduk di sini ya. Di sini. Kemudian bisa melihat pemandangan sawah yang ada di sini. Kebetulan untuk hari ini ya, ini sawahnya sudah dipanen ya. Jadi tidak terlihat hijaunya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi bisa melihat secara langsung suasana di kampus 2 secara keseluruhannya. Nah, bisa terlihat juga ada lapangan sepak bola di sana. Ya, ada trek untuk lompat jauh juga. Jadi bisa terlihat semuanya. Oke, kita coba turun kita ke bawah. Hati-hati ketika nuruninnya karena biasanya sedikit licin juga, apalagi kalau udah ada hujan ya. Nah, inilah suasana di kampus 2 ya. Kalau pagi hari ini sangat segar sekali ya, karena banyak pohon juga. Oke, kita ke kelas ujung dulu ya, atau mau kelas ini dulu ya? Kelas ini aja ya, ini kelas 4 ya. Kita coba. A dan Teteh, ini bisa dipergunakan untuk olahraga ya. Bisa pemanasan di sini. Selain di lapangan nanti di sebelah sana, bisa di sebelah sini juga. Lumayan cukup luas juga ya. Oke, bisa lihat. Ayo kita ke atas lihat. Nah, sebelah sini inilah biasanya kalau olahraga di sini. Kalau senam
pemanasan di sebelah sini ya. Nah, cukup luas. Oke, kita langsung ke kelas 4. Yuk, kita lihat. Assalamualaikum. Nah, ini adalah gambaran di ruang kelas 4 yang sekarang ya. Di kelas 4 ini ada WiFi juga ya. Jadi insya Allah nanti untuk pembelajaran kita semakin komplit dengan adanya internet ini. Jadi ketika pembelajaran pun bisa googling juga ya nanti. Nah, yuk kita masuk. Assalamualaikum. Nah, inilah untuk kelas 3B ya, sebelah sini. Nah, kebetulan di sini ada matras dan juga bola, itu digunakan untuk olahraga ya, pembelajaran olahraga. Assalamualaikum. Nah, inilah suasana di kelas 3A ya. Bisa dilihat ada di atas ya. Di sini ada kipas angin juga. Jadi tiap kelas di sini ada kipas angin yang lumayan besar juga ya untuk dipergunakan. Nah, kemudian ada di sebelah sana juga tuh, ada di sebelah bawah bisa dilihat itu ada sound system untuk pembelajaran juga ya, bisa digunakan nanti. Oke. Yuk, sekarang kita ke tempat yang terakhir. Mungkin ya di sini. Ini ada lapangan di mana lapangannya di sini ada lapangan sepak bola. Cuman gawangnya kita cabut dulu ya. Insya Allah akan diperbaharui, akan diganti dengan yang baru ya. Dengan yang menggunakan jaring juga ya. Kemudian di sini ada trek untuk lompat jauh di sebelah sana. Bisa larinya nanti dari sana ya. Nah, kebetulan untuk lapangan volinya di sebelah sana, di sebelah barat, itu kita cabut dulu ya, karena sekarang lagi pandemi juga, jadi si rumputnya itu pada tinggi-tinggi ya. Nanti insya Allah kalau udah kita mau masuk, kita rapihkan kembali supaya lebih enak lagi ya. Nah, di sini ini masih kosong, nanti kita peruntukkan untuk sarana yang lain juga. Nah, setelah olahraga biasanya kita itu tangan ataupun kaki kotor ya. Nah, untuk membersihkan bisa dan teteh nanti membersihkan tangannya ataupun mungkin bisa di sebelah sana ya. Yuk kita lihat. Nah, nanti jalannya bisa lewat pinggir ya, jangan ke atas. Nah, di sini ada tempat untuk cuci tangan supaya dan teteh selalu bersih ya. Ini untuk kemarin juga di masa pandemi untuk protokol kesehatan juga, jadi ini kita bisa pergunakan supaya membersihkan tangan juga ya. Oke, kita cek ya ada airnya nggak. Wah, ternyata ada ya. Nah, kita bisa pergunakan ini. Oke. Nah, nanti bisa cuci tangan di sini ya. Nah, terus satu lagi, kebetulan kita masa pencegahan kopi juga ya, kita selalu menerapkan protokol kesehatan di sini ketika nanti untuk tatap muka. Jadi selalu ingat dan waspada tentang COVID-19 ini. Sekolah kita juga sama menerapkan hal tersebut ya. Kemudian di sebelah sini ada visi dan misi SDIT Insan Robani juga. Oke, cukup mungkin itu pengenalan di kampus 2, tempatnya di Cibasale. Untuk A dan Teteh selalu semangat, jaga kesehatan supaya kita selalu bisa belajar dengan baik. Semoga di masa pandemi ini cepat selesai dan bisa tatap muka dan kita bisa masuk ke sekolah SDIT Insan Robani kita. Terima kasih, itu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.